sang abdi cinta dan perdamaian. Namanya tidak dikenal selain di Polandia. Namun tiba-tiba nama Karol Wojtyła melejit menjadi pemimpin spiritual paling berpengaruh di dunia modern dewasa ini. Setelah dalam suatu konklav, para kardinal memilihnya sebagai pemegang tampuk pimpinan tertinggi Gereja Katolik, menggantikan Albino Luciani yang menjadi paus hanya dalam waktu 34 hari. Itulah yang terjadi pada hari Senin 16 Oktober 1978. Dalam usianya yang ke-58, Kardinal Karol Wojtyła dari Polandia terpilih sebagai paus termuda dengan mengambil nama Yohanes Paulus II, sekaligus mengakhiri tradisi kokoh selama 455 tahun, yang selama itu paus selalu dipilih di antara orang Italia. Dialah satu-satunya paus yang berasal dari Eropa Timur, lahir di Polandia pada tanggal 18 Mei 1920. Dalam waktu yang relatif singkat, pesan dan derap langkahnya telah memukau umat manusia di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai The Pilgrim Pope atau Paus Peziarah. Kunjungan kegembalaannya selalu didamba dan disambut oleh jutaan orang. Gema suaranya memberi penghiburan bagi mereka yang sedang dirundung kedukaan. Keberadaannya memberi terang kepada kehidupan modern. Dan lebih dari segalanya, Yohanes Paulus II adalah sang abdi yang utuh menyerahkan seluruh pribadinya bagi Sang Gembala Agung. Totus tuus, padamu kuabdikan segalanya. Pada tanggal 9 hingga 14 Oktober 1989, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II berkenan mengunjungi Indonesia dalam suatu kunjungan kenegaraan dan pastoral. Pada hari Senin itu, 9 Oktober 1989, Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, telah bersiap diri menyambut kedatangan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Indonesia merupakan negara ke-76 yang dikunjunginya sejak ia terpilih sebagai paus pada tahun 1978. Kegiatan pastoralnya yang pertama selama 6 hari di Indonesia dilakukan di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Sejak pagi hari, kesibukan telah nampak di sini. Stadion Utama Senayan, Jakarta seakan bersolek diri dalam sentuhan penataan artistik, memberi kesan kemegahan tersendiri dalam kesederhanaan. Menjelang sore hari, ratusan ribu umat Katolik telah memadati Stadion Utama Senayan, Jakarta untuk mengikuti perayaan Misa Ekaristi Kudus bersama Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Tidak kurang dari 100.000 umat Katolik, bagai lautan manusia yang anonim kecuali dalam satu iman, tersatukan secara magis, berkumpul di sini dalam suasana gembira dan penuh rasa syukur. Sementara kesibukan di Stadion Utama Senayan terus berlangsung, menanti kehadiran Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
berlangsung pula suatu kesibukan penyambutan kedatangan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, di bawah hujan rintik-rintik, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan langsung mencium bumi Indonesia sebagai perwujudan rasa cinta terhadap Indonesia. Di sini, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II disambut oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Kemudian menerima pengalungan bunga dari Irene Dewi Yani, salah seorang pelajar teladan tingkat DKI Jakarta dari SMA Negeri 3, Jakarta. Di samping Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Nyonya, Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto dan Nyonya beserta para undangan lainnya juga turut menyambut kedatangan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Demikian pula para uskup Indonesia turut menyambut kedatangan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Sri Paus dan rombongan kemudian diantar ke Istana Negara, Jakarta. Di Istana Negara, Jakarta, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II disambut oleh Presiden dan Ibu Soeharto. Upacara kenegaraan berlangsung di Istana Negara, ditandai dengan dentuman meriam 21 kali dan mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara. Selesai upacara kenegaraan, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II langsung menuju Stadion Utama Senayan untuk memimpin perayaan Misa Ekaristi Kudus. Saudara-saudara seiman yang terkasih dalam Kristus, di sini kita berkumpul bersama Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II, bertemu muka dengan pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Kita merasa bergembira dan bersyukur. Sekarang marilah kita ikuti jalannya perayaan Misa Ekaristi Kudus bersama Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Bapak Suci sekarang diterima oleh Sekjen KWI, Monsinyur Martinus Situmorang.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dear Holy Father, we are so happy to come together as the Church in Indonesia to welcome you in our midst. We have been looking forward to your visit ever since I, on behalf of the Indonesian Bishop Conference, approached you with the request to visit us in our own country. Bapak Uskup, para imam, brother, sister, dan awam dan saudara-saudara sekalian, kita bergembira bisa bersama dengan Imam Agung kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mempersembahkan korban Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara atas dengan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas segala karunia dan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Kami mohon agar dapat mewujudkan kehendak-Mu, yaitu bersatu dan bekerja sama dengan seluruh warga negara untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan kebenaran dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Penggantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudara yang terkasih, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya,
untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Pada suatu ketika, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sekarang Bapak Suci akan memberkati seluruh umat dengan Injil suci. Sementara itu, umat mengulangi lagu Haleluya sampai pemberkatan selesai.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Yesus Kristus, para uskup, imam, bruder, frater dan suster, serta umat beriman yang berhimpun di sini, saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia telah memperkenankan kita bertemu dari muka ke muka. In every age, the Church is on pilgrimage, journeying to the peoples of every continent, preaching the good news of God's saving love to those far and near. Today, after more than 400 years of the Church's presence in this archipelago, that pilgrimage is experiencing a moment of great spiritual intensity here in Jakarta, the capital city of Indonesia. Maka saya menyerukan kepada seluruh umat Katolik Indonesia, jadilah putera bangsa dan warga negara Indonesia yang baik. May the peace and love of Him who teaches the way of God, Jesus Christ, who is the way and the truth and the light, be ever with the Church that is present in the islands of this splendid archipelago of Indonesia. May God abundantly bless the Indonesian people. Damai dan sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Credo in uno Deus. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa telah menyiarkan dunia dengan segala isinya kepada kita agar kita olah dan kita sempurnakan. Tetapi tanpa bantuan Allah, kita tidak akan mampu melaksanakan tugas ini dengan berhasil. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepadanya. Marilah kita berdoa bagi Sri Paus dan para pemimpin umat. Ya Bapa, kami berdoa bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua orang yang Kau panggil untuk memimpin gerejamu. Semoga
mereka dapat memimpin umatmu yang beraneka ragam dengan meneladan Yesus Kristus, Gembala yang baik. Kami mohon, bagi para pemimpin negara dan pemuka masyarakat, ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin negara dan para orang terkemuka dalam masyarakat. Semoga mereka dapat memerintah dengan semangat melayani dan mengabdi demi kepentingan rakyat dan masyarakat. Kami mohon. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh bangsa kami agar semakin bersatu dan bekerja sama, dan semoga gerak pembangunan negara kami tidak hanya mengejar kemajuan material, tetapi juga memperkembangkan iman kepercayaan kepada Allah. Kami mohon. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang sakit dan yang menderita berbagai macam kesusahan. Semoga Bapa menguatkan iman mereka dalam menerima cobaan-cobaan hidup ini. Dan semoga Bapa menggerakkan banyak orang lain, sehingga mereka ini rela mengulurkan tangan untuk meringankan penderitaan sesamanya. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, dua agama harapan yang didambakan oleh umat-Mu. Berilah rahmat kebijaksanaan yang kami butuhkan dalam membangun dunia dan masyarakat. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Penggantara kami. Domnul Deus Univers, desgracia, cegum sfânt, optile peribus, tu convite da prisma în pont, școala vișe codus spiritualis.
Mintalah saudara-saudara supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah Kau perkenankan mendengar berita gembira tentang kerajaan-Mu, dan kami menjadi warganaya. Terimalah persembahan kami berupa roti dan anggur ini sebagai tanda syukur dan niat kami untuk menjadi warga kerajaan-Mu yang sejati. Demi Kristus, Tuhan dan Penggantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah menggerakkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Ia
menggusap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Marilah menyatakan iman kita. Maka sambil menggenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Dengan perantara Kristus dan bersama Dia serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Bebaskanlah dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu,
kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai kuwartakan kepadamu, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Kamu lakukan saja, saya lakukan. Tubuh Kristus. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus. Semoga kami lebih menyadari apa yang
Kau harapkan dari diri kami sehingga kami nyata-nyata mulai berusaha memperkembangkan kerajaan-Mu di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga kami, dan di dalam masyarakat kami. Demi Kristus, Tuhan dan penggantara kami. Tuhan serta-Mu. Dimuliakan nama Tuhan. Tertolonglah kita pada nama Tuhan. Semoga saudara sekalian dilimpahi rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Hiduplah dalam damai Tuhan. Selesailah sudah perayaan Misa Ekaristi Kudus bersama Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II di Stadion Utama Senayan, Jakarta, yang merupakan kegiatan pastoralnya yang pertama dalam kunjungannya di Indonesia. Sekali lagi, syukur kepada Allah dan hiduplah dalam damai Tuhan. Selesai memimpin Misa Ekaristi Kudus, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II menuju ke Kedutaan Besar Takhta Suci Vatikan di Jakarta. Di sini, Sri Paus menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden dan Ibu Sudarmono yang didampingi Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Nyonya. Mengenai kunjungan kenegaraan Sri Paus ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menilai sebagai kunjungan yang penting. Dengan kunjungan ini, Sri Paus dapat melihat sendiri dan memahami kehidupan beragama dan bermasyarakat di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pada kesempatan ini, Wakil Presiden dan Sri Paus saling menukar cindramata. Pada hari pertama kunjungannya di Indonesia, Sri Paus mengadakan kunjungan kehormatan sekaligus mengadakan pembicaraan awal dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Sri Paus menyatakan kekagumannya terhadap Pancasila, dasar negara Republik Indonesia, dan pada toleransi masyarakat Indonesia terhadap sesama umat beragama. Presiden Soeharto dalam pertemuan tersebut antara lain menjelaskan pembangunan Indonesia disertai latar belakang sejarahnya, lahirnya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sementara di ruang terpisah,
berlangsung pula pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Menteri Sekretaris Negara Murdiono, dan pejabat tinggi lainnya dengan pimpinan Vatikan anggota rombongan Sri Paus. Selesai mengadakan pembicaraan awal, acara dilanjutkan dengan resepsi kenegaraan di Istana Negara, Jakarta. Acara yang berlangsung hingga pukul 22.45 waktu Indonesia Barat ini diawali dengan tukar-menukar cindramata. Sri Paus memberikan sebuah lukisan bangunan tua kepada Presiden Soeharto dan sebuah rosario berwarna putih kepada Ibu Soeharto yang langsung dikenakannya selama resepsi berlangsung. Sementara itu, kepada Sri Paus, Presiden Soeharto memberikan sebuah lukisan karya Basuki Abdullah. Sebuah lukisan yang menggambarkan Sri Paus sedang menggendong seorang anak kecil. Dalam sambutan pada resepsi kenegaraan itu, Presiden Soeharto antara lain mengemukakan bahwa perdamaian dunia sama pentingnya dengan kesejahteraan umat manusia. Dalam perjuangan besar mewujudkan kesejahteraan umat manusia, bangsa Indonesia ikut aktif dalam setiap upaya untuk membangun tata ekonomi dunia baru yang menjamin kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua bangsa dan semua orang. Presiden Soeharto juga menjelaskan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya azas bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila memberi kekuatan lahir batin bagi bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Dalam pidato balasannya, Sri Paus menegaskan bahwa kunjungannya ke Indonesia tidak hanya untuk umat Katolik di sini. Ia datang sebagai sahabat bangsa Indonesia.